Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Istiawati. Saya seorang peneliti dari Badan Litbang Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selama hampir 3 tahun ini saya diperbantukan di WCS, Wildlife Conservation Society, sebagai project manager dalam program infrastruktur ramah lingkungan. Dan profesi sebagai peneliti ini, saya memiliki latar belakang sebagai ahli di bidang biodiversitas, sustainable forest management, yaitu pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan hutan secara lestari. Hari ini saya akan mencoba untuk memberikan paparan sedikit, materi sedikit tentang topik pengarus utamaan ke hati di dalam pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Jadi kenapa ini menjadi penting untuk semua di segala sektor tentunya ya. Di sini kita lihat bahwa indikator utama dalam pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang ramah lingkungan. Jadi infrastruktur salah satu di dalamnya. Kalau kita lihat pembangunan infrastruktur di Indonesia yang dilakukan saat ini adalah dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi, ya, ekonomi masyarakat. Percepatan pembangunan ini juga untuk mensejahterakan masyarakat tujuannya. Namun demikian tentunya memanfaatkan sumber daya alam yang ada, bentang alam di Indonesia. Nah, kalau kita lihat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali tentunya akan berdampak negatif terhadap lingkungan dan juga akan penurunan biodiversitas kita. Untuk itu diperlukan kebijakan dan pedoman yang memprioritaskan keberlangsungan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Dari materi ini apa saja sebetulnya yang kita bisa peroleh ya? Pertama adalah bagaimana strategi kita untuk melakukan perlindungan dan mengkonservasi ke hati kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa memitigasi. Memitigasi artinya adalah bagaimana kita bisa menurunkan dampak negatif dari pembangunan yang ada dan kita melakukan aksi perbaikan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan kompensasi. Jika itu sudah terjadi kerusakannya, kompensasi apa yang harus dilakukan? Contohnya adalah salah satunya adalah melakukan restorasi ya. Restorasi habitat, kalau kita lihat ada restorasi ekosistem, itu adalah upaya untuk mengembalikan kepada kondisi yang sebelumnya. Ya, paling tidak itu yang harus dilakukan. Kondisi saat ini kalau kita lihat adalah banyak sekali satwa-satwa atau satwa liar yang ada di luar kawasan konservasi. Kenapa? Karena kawasan konservasi sebagian besar atau kawasan yang dilindungi ini terancam akan adanya pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur. Infrastruktur jalan ini sangat berdampak ya, sangat memberikan dampak negatif terhadap satwa, kepunahan jenis ya, fragmentasi hutan terutama ya, ada efek tepi, banyak satwa langka yang mati ya, terus merusak hidrologi ya, dan ada jenis asing invasif yang masuk yang itu tentunya berkompetisi ya dengan jenis-jenis yang natif spesies, banyak lagi. Nah, ini harus bisa dicegah dengan tadi yang saya sampaikan ada 3 strategi tadi. Jadi pembangunan infrastruktur yang terencana ini sangat penting ya. Dalam artian perencanaan dilakukan dengan baik ya. Jadi perencanaan terus implementasi. Jadi itu. Nah, manfaatnya apa? Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah pertama, pembangunan yang berkelanjutan itu harus mengutamakan ke hati. Dalam proses ya, pertama dari mulai perencanaan, pembangunan dan implementasinya. Artinya jika ini dilakukan dengan baik, tentunya kita akan menghasilkan sebuah pembangunan yang memang berkelanjutan. Dan yang kedua adalah percepatan pembangunan infrastruktur yang memang tujuannya mendukung ekonomi. Ekonomi ini harus berjalan paralel dengan upaya Indonesia untuk menjaga keanekaragaman hayatinya, menjaga ekosistem alaminya. Dan ini tentunya sejalan dengan upaya Indonesia untuk melakukan yang namanya komitmen terhadap reduce emission ya. Jadi pada kawasan-kawasan yang memang kita alokasikan untuk menjadi kawasan konservasi, kawasan proteksi itu adalah benteng akhir kita. Kalau bisa pembangunan infrastruktur yang melewati kawasan-kawasan konservasi ini harus mengikuti kaidah-kaidah yang ada di dalam peraturan atau pedoman yang sudah ada saat ini. Alhamdulillah sudah ada pedoman yang namanya Permen 23 tahun 2019. Nah, jika ini masih kurang, ini perlu diimprove ya, mungkin akan ada upaya untuk meningkatkan lagi untuk bisa mencakup semua sektor sehingga semua sektor bisa bergandengan tangan
berjalan secara sinergi dan harmoni untuk mengarus utamakan ke hati di dalam semua program pembangunannya. Untuk itu kita harus bekerja bersama ini ya, dan mendukung pedoman atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan semua stakeholder tentunya. Jadi jika kita memperlakukan lingkungan kita dengan baik, lingkungan akan ramah dan akan juga memperhatikan bagaimana manusia ini akan hidup untuk mungkin 1000 tahun lagi. Saya nggak tahu masih hidup apa tidak. Tapi ini adalah tugas adik-adik sekalian ya, yang tua-tua sudah tidak bisa dirubah. Terima kasih.